Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bertemu lagi bersama sahabat kawan Ibu Miranda. Saya Tia Fadila dan terima kasih banyak yang baru bergabung, yang baru lihat. Masya Allah, alhamdulillah, yang baru menonton video kami. Dan untuk sahabat-sahabat kalian yang baik, hebat, luar biasa, semangat. Tetaplah menjadi baik. Meskipun orang-orang tidak percaya padamu, tetaplah menjadi baik. Meskipun orang-orang jahat kepadamu, jadilah orang yang selalu baik, selalu semakin baik, selalu dibalas dengan baik. Karena Allah SWT selalu melihat, Allah SWT selalu menjadi saksi kita. Kebaikan tetap kebaikan dan kebaikan akan sampai kepadamu. Karena Allah SWT yang langsung membalasnya. Nah, jadilah saya menjadi orang yang baik meskipun orang tidak percaya dengan kita. Yang penting Allah bersama kita, Allah menjadi tujuan kita. Yang penting mah jalannya Allah ya lah gitu ya. Nah, di hari yang baik ini, semua hari baik ya, dan yang paling baik hari Jumat. Karena banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Nah, hari ini alhamdulillah mungkin teman-teman sahabat Quran yang sudah menonton vlog saya sebelumnya yang cara mengenalkan gitu ya, cara mengenalkan atau mengajarkan, mungkin lebih mengenalkan ya, mengenalkan hafalan sejak dini dan bahkan sejak dalam kandungan gitu ya. Hari ini insya Allah saya akan berbagi bagaimana mengajarkan hafalan kepada anak-anak atau usia balita. Nah, kalau yang mengenalkan, mungkin teman-teman yang belum lihat sebelum vlog ini, silakan lihat cara mengenalkan Al-Quran sejak dini, silakan dilihat dulu. Karena paparan hari ini saya akan mengenalkannya langsung, pengajarannya, bagaimana pengajaran di rumahnya, hafalan apa saja, boleh dari surat apa saja. Tetapi kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengajarkan hafalan pada anak-anak atau pada balita gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman sahabat Quran yang ingin dipermudah gitu ya, ingin mempermudah hafalannya untuk anak-anak usia itu, sebenarnya harus dengan pakai ya alat peraga atau LK lembar kerja. Maksudnya lembar kerja di sini bukan lembar kerja ya, buku-buku gitu ya, agar mereka semakin tertarik. Dan saya akan mengajarkan dari usia 2 tahun. Pokoknya dimana anak-anak sudah mulai belajar bicara usia 1,5 tahun, itu sudah setahunan sudah bisa bicara gitu, mama, baba, bapak, mama gitu ya, sudah mulai nih. Dan targetannya usia 2 tahun, apalagi kan lagi pandemi seperti ini ya. Sekolah juga online ya. Insya Allah saya pastikan insya Allah semua sekolah online gitu ya. Dan daripada sekolahnya video-video terus, mendingan sama ibu-ibunya langsung, mending sama orang tuanya langsung. Karena memang pendidikan sejatinya pendidikan adalah kewajiban orang tua. Kita hanya dibantu aja kurikulum setengahnya gitu, seperempatnya gitu, sebagiannya gitu ya, sepertiganya. Hampir 70%-nya sama saya gitu. Saya mau bantu, makanya disekolahin kan. Jadi sebaik-baik pembelajaran adalah dari orang tua. Jadi orang tua, mama-mama, bapak-bapak semuanya bisa mengajarkan anak-anak kecil tuh hafalin Quran sejak dini, jadi dari usia 2 tahun. Nah, pertama yang perlu diperhatikan, mungkin sahabat Quran pernah lihat VGA saya, vlognya. Nah saya mau ambil dulu VGA-nya. Nanti teman-teman, bagi sahabat Quran berada yang akan bertanya, yang ingin share juga atau bertanya, kalau saya bisa jawab insya Allah, baik mengenai pengajaran balita, baik mengenai Quran ataupun parenting ataupun tentang Quran School Kuningan, silakan bisa ajukan pertanyaan baik. Boleh di YouTube ini, boleh di Instagram kami Quran School Kuningan atau Tia Fadila QS, atau di fanpage kami Quran School Kuningan juga. Nah, bagi yang ingin bertanya dan sebagainya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan baik dari YouTube, Instagram atau di via lain, nanti insya Allah ada sesi pertanyaan khusus ya, nanti ada vlog khusus pertanyaan. Nah, kalau di lembaga kami, di yayasan kami menggunakan ini VGA yang ada di vlog-vlog saya, sudah sampai surat An-Najiat ya. Insya Allah saya nanti mau nyelesainnya, belum diselesaikan. Iya. Nah, bagi sahabat Quran yang belum punya ini dan belum bisa, teman-teman bisa ini dulu, bisa menggambar semenarik mungkin
bisa bergambar bersama anaknya satu halaman dulu gitu ya, satu halaman dulu bersama anak-anaknya. Ini juga menjadi apa, pertama motorik kasar, jadi motorik halus, anak-anak bisa imajinasi, ibu juga mempunyai atau bapak mempunyai waktu luang untuk bersama anak-anaknya dengan menggambar ayat-ayat yang akan dihafalkan, entah itu Anas atau Anaba. Kalau ini ada Abasa ya, karena ini hafalan anak saya di Balita Quran School. Nah ini Abasa, jadi silakan lihat ayatnya apa, sedang membahas apa. Kalau Abasa tentang Nabi Muhammad, di sini jeruk nipis, ini pengandaian saja. Silakan itu ya digambar. Nah setelah selesai digambar, satu boleh hari ini cuma dua gambar dan sebagainya. Makanya kenapa harus dipendamping oleh ibu dan bapaknya, agar nanti bisa menjadi pembelajaran, menjadi itu pembelajaran hafalan di rumah ya. Nah sudah semua pokoknya udah digambar tuh hafalannya. Mulailah untuk menghafalkan bagaimana, kapan menghafalkannya. Silakan untuk anak usia itu maghrib ya. Jadi maghrib itu kan tidak ada gadget, tidak ada TV, semuanya mati. Nah waktunya untuk Al-Quran gitu ya, harus Al-Quran. Syukur alhamdulillah tuh ya, bagi keluarga yang nggak ada TV hebat banget, masya Allah, tabarakallah. Nah ini maghrib ya, kita ngapalin dan sudah disiapkan gambar yang sudah digambar, entah itu dari surat An-Naba atau surat Anas. Silahkan digambar, mau kurikulumnya mau dari mana dulu, karena saya sarankan lebih baik dari mulai yang panjang-panjang. Kenapa? Karena itu adalah bahasa ibu, sama dengan bahasa ibu kita. Bahasa ibu itu yang akan pertama mereka ajarkan, mau itu panjang mau hesek gitu ya. Kita orang bule ini kunaon bisa bahasa Inggris ya, karena bahasa ibu dari awal gitu ya. Jadi ngapalin juga sama, panjang pendek anak-anak mah nggak ngerti, semuanya bisa dihafal insya Allah. Kalau kita yang sudah dewasa ya, karena sudah terbiasa yang kecil, yang pendek maksudnya, itu kadang suka lupa gitu ya. Jadi kalau anak-anak langsung bahasa ibu pertama, seperti bahasa ibu pertama, langsung yang panjang-panjang An-Naba. Nah itu An-Naba silakan digambar, gambar bebas gitu ya, mau seperti apa silakan. Nah setelah gambar sudah semuanya, sudah digambar bareng-bareng, sudah ditempelkan gitu ya, udah di kertas HVS boleh. Dan saya sarankan untuk gambarnya berwarna. Nah jadi nanti diwarnain, dan itu juga agar bisa pembelajaran bermain warna, motorik kasar lagi, tangan gitu ya, dan sebagainya. Sudah nanti dicetrek boleh, gambarnya terserah dedek gitu ya, terserah dedek, adik atau siapa. Nah, bagaimana awalnya harus pastikan ibu-ibu punya waktu yang luang untuk mengajarkan anak-anak, yaitu maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Setelah mereka belajar untuk sholat tahajud bareng jadinya. Sholat maghrib bareng sudah, berjamaah sudah, mereka akan diajarkan ibu-ibu juga guru TK. Jangan lupa kalau mengajarkan anak-anak harus apalagi membangun moodnya dulu ya, pura-pura nundui ya dongeng hela atau helanya. Kalau sudah terbiasa biasanya nggak membangun motivasinya atau membangun moodnya gitu ya, membangun rasa belajarnya itu kalau sudah terbiasa insya Allah tidak ini ya, tidak sulit. Tapi kalau untuk yang pertama harus ngapain dulu. Makanya kita harus benar-benar lucu, harus benar-benar menyenangkan ibu-ibu ya, harus menyenangkan bapak-bapak juga, harus menyenangkan ya, agar mereka tertarik. Nah usia 2 tahun, mungkin kalau usia 2 tahun fokus ke buku gambarnya beberapa detik, beberapa menit. Yang penting adalah kekuatan untuk usia 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun kekuatannya adalah suara ibu-ibu yang membahana, yang mencetar, yang luar biasa. Suara ibunya, suara bapaknya benar-benar terus diladomkan, dilagamkan. Nah, maghrib ya, sudah maghrib, sudah duduk rapi, pastikan untuk terbiasa untuk memakai kerudung untuk anak-anak perempuan. Meskipun di rumah gitu, belajarnya di rumah, aku usahakan untuk belajar memakai kerudung ya. Nah, saya akan contohkan ini abasa. Nah, ini gambarnya apa, Nak? Gambarnya apa, sayang? Ini ada gambar jeruk nipis gitu, jeruk nipis. Kemudian ini tulisan Muhammad. Oh, ibu-ibu harus ekspresif. Boleh juga tepuk-tepuk jeruk nipis dulu, boleh gitu ya. Nah, kalau kita bertemu jeruk nipis, itu ada dan tulisan Muhammad, namanya abasa. Boleh sambil, biasanya kalau saya di kamar tuh boleh sambil jingkrak-jingkrak, abasa, boleh. Lompat-lompat, abasa. Dan mereka 2 sampai 4 tahun duduknya tidak betah, tidak lama.
Jadi biarkan Bu, kalau sambil lompat-lompat biarkan Bapak, Ibu, sahabat Koni berpada sambil lompat-lompat, tante, ate gitu yang ngajarin. Sambil lompat-lompat, yang penting kekuatan kita sebagai orang tua, sebagai tantenya, sepupunya, kekuatan kita. Namanya bahasa ya. Iya, kalau yang duduk rapi udah enak ya. Ini kalau yang duduk rapi udah enak, tinggal dipeluk. Kita ngapalin abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Biasanya boleh dengan gerakan, boleh enggak. Abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla. Jadi harus ditunjukkan ke gambarnya. Abasa wa tawalla. Jadi gitu ya. Nah, sudah 10 kali, 15 kali seperti saya ajarkan, sampai 20 kali, sampai 10 kali, sampai anak benar-benar hafal. Abasa wa, jadi dilucu-lucuin. Abasa wa tawalla gitu ya. Nah, kemudian kalau di lembaga kami memang dengan artinya, wajib dengan artinya, ibu-ibu, bapak-bapak boleh dengan artinya, boleh hanya sepintas mengajarkan atau mengenalkan saja artinya. Di sini nah artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Nanti ibu harus mendongengkan, ibu harus menceritakan, bukan Rasul, kita bukan wajah yang jelek, yang masam. Ini pada saat lagi ditegur sama Allah tuh masam gitu ya. Pada saat itu aja, kalau mukanya aslinya ganteng, mancung, gitu ya. Jadi benar-benar harus diajarkan. Sambil lompat lagi, kemudian mereka kabur lagi, ibu kejaga tetap mulutnya kita harus terus menadongkan itu, terus melafalkan ayat itu. Abasa wa tawalla. Ya bagus. Ya nah, kita juga seperti itu harus bagaimana ya? Karena memang anak 2 sampai 4 tahun itu memang yang penting mereka tuh bermain, tapi tetap mereka maghrib itu dimaksimalkan atau kita ambil kesempatan dengan menghafal. Karena untuk menghafal memang bisa dari kecil, kecuali menulis membaca itu usia 6 tahunan gitu ya. Nah, abasa wa tawalla. Nah, ya. Kemudian setelah diajarkan artinya juga, didongengkan. Kemudian anak-anak bareng sama orang tuanya ayat 1 ya. Nah, bareng ya. Ada yang enggak bareng, ada yang enggak. Yang penting anak mendengar. Dan itu subhanallah teman-teman sahabat Quran. Biasanya meskipun mereka lompat-lompat naik ke kolong ke kolong ranjang, naik lagi ke atas, kemudian lari kemana-mana, udah tidak terkontrol. Tapi masya Allah ketika kita ketika kita mengujinya, bukan mengujinya sekedar untuk coba nah baca ini, atau tiba-tiba dia sambil main baca itu tiba-tiba hafal gitu. Insya Allah, karena kitanya ya nggak lelah, orang tuanya, atenya nggak lelah, sepupunya nggak lelah untuk abasa wa tawalla, gurunya nggak lelah gitu, abasa wa tawalla, meskipun mereka sambil ngapain, sambil makan, aku makan dulu, nggak apa-apa sambil makan juga, karena kita anak masa dini itu bukan seutuhnya mereka belajar, hanya kita mendapatkan kesempatan agar pendengaran mereka yang lagi sempurna, penglihatan mereka yang lagi sempurna, kemudian pengucapan mereka yang lagi bisa ngomong, itu kita ambil kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi seperti itu. Nah, usahakan sehari sekali saja, 1 ayat 2 ayat boleh. Biasanya kalau di kita 2 sampai 4 tahun itu 2 ayat, maksimal 3 ayat. Tapi ketika tahfidz outdoor, kita ada program itu lebih banyak karena nggak ada ngaji. Nah, seperti itu. Itu ayat pertama. Nah, kemudian bagaimana cara murojaahnya 1 sampai 2? Kita maghrib sudah kan? Sudah menghafal 1 sampai 2 ayat tadi maghrib. Jangan lupa ketika mau tidur udah gosok gigi, udah cuci kaki dan sebagainya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau bisa diajarkan berwudu meskipun tidak tartil gitu ya, tidak tertib maksudnya. Udah gitu ya, yang penting hanya pembelajaran. Nah, jangan lupa setelah doa dan doa-doa yang lainnya bermurojaah. Biasanya kalau untuk usia 4 tahun mau untuk ngikutin, tapi untuk di bawah 3 tahun ke bawah, 2 tahun, 3 tahunan itu kadang cuma dengar. Nah, itu sambil dipopok-popok puk atau sambil ini atau sambil nyempil apa boneka kitunya, bantal guling suka aya nu nyempil eta namina teh non eta teh sarung selimut gitu ya, gitu. Itu sambil abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, abasa wa tawalla. Mereka udah berapa anja'ahul a'ma, seperti itu. Nah, itu murojaahnya. Murojaahnya full sampai besoknya lagi bangun tidur. Setelah dia bangun langsung doa bangun tidur, subhanakallahumma alhamdulillahina barama matana wa ilaihin nusyur. Itu boleh abasa wa tawalla anja'ahul a'ma.
gitu. Dan biasakan ibu-ibu kalau ibu-ibunya nggak sempat untuk mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu, tante atau mamang gitu ya, bisa di VN di HP atau direkam. Itu nanti pada saat kita nyuapin, sahabat kuliah lagi nyuapin, silahkan menggemakan suara rekaman ibu dan bapaknya yang ngajarin. Abah sawata wallaang. Itu kok ada suara itu? Sore lagi ngajarin cuma gitu aja gitu. Bukan ngajarin, nah itu enggak, itu cuma dengerin, matiin, biarin, dan nanti terbiasa dan ngapalin. Insya Allah gitu ya. Nah, itu biasanya seharian. Maghrib ditambah lagi 3 sampai 4 gitu ya. Nantinya kalau bisa Sabtu dan Ahad fokus untuk menghafalkan saja. Fokus memurojaah aja, maksudnya tidak menghafalkan. Fokus untuk memurojaah, tidak ada hafalan. Banyakin murojaah karena sudah 10 ayat, jadi fokus memurojaah. Maghrib mau tidur, paginya lagi, siang, maghrib mau tidur gitu ya. Itu seperti itu ngajarnya. Jadi agar anak muda untuk menghafalkan harus ada gambar, digambar bareng-bareng, diwarnai bareng-bareng. Silakan akan seperti ini boleh ya, tapi jangan sama banget. Dipatenkan ya. Seperti itu sahabat kuliah untuk mengajarkan anak-anak usia kecil, balita, batita, untuk anak-anak yang memang senang dengan bergambar, warna-warna, kemudian senang dengan yang namanya bentuk-bentuk lucu. Jadi kalau bisa gambarnya bentuk-bentuk lucu. Seperti itu sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali saya bisa berbagi hari ini dengan sahabat Quran. Semoga yang like, share, komen, dan subscribe semoga mendapatkan pahala, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak sehat, keluarga sehat semuanya, terhindar dari mara bahaya dan penyakit. Dan semoga anak-anak kita semuanya nih menjadi anak soleh dan solehah wal musli. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan terima kasih banyak videonya ditonton sampai selesai. Kita bertemu lagi lain kali insyaallah di vlog saya selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan lupa loncengnya, teng 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 teng. Oke, gitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.